Oke teman-teman, di sesi ini kita bakal bedah bareng kerangka berpikir dari seorang filsuf bernama Ken Wilber. Ini semacam peta yang bisa bantu kita memahami dunia kita yang rasanya makin hari makin kompleks dan ya terpecah belah. Kita akan ngobrolin soal gagasan yang disebut keutuhan radikal. Kita mulai dari kutipan ini ya. Ini diucapin Immanuel Kant lebih dari 200 tahun lalu, tapi kok rasanya nyambung banget ya sama zaman sekarang? Ini nunjukin gimana dunia modern kita tuh kayak udah putus hubungan sama kehidupan batin, sama sisi spiritual kita. Seolah-olah hal-hal kayak gitu tuh sesuatu yang memalukan untuk ditunjukin. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kita punya teknologi yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang udah maju pesat, tapi kenapa di mana-mana isinya perpecahan? Pembahasan kita kali ini mencoba menawarkan sebuah peta untuk memahami paradoks ini. Oke, buat mulai ngebongkar teka-teki ini, kita perlu paham dulu satu perbedaan kunci yang diajukan Wilber. Ternyata ada dua jalur perkembangan manusia yang benar-benar berbeda dan sering banget kita salah kaprah soal ini. Jadi, gini intinya. Tersadar atau waking up itu soal perubahan state atau keadaan sadar kita. Ini tuh momen-momen pengalaman spiritual saat kita merasa menyatu dengan segalanya. Sifatnya abadi, bisa dialami siapa saja, kapan saja. Nah, di sisi lain ada bertumbuh atau growing up. Ini soal perubahan stage atau tahap kedewasaan psikologis kita. Ini adalah proses evolusi cara berpikir kita seiring waktu, termasuk gimana kita mengartikan pengalaman-pengalaman spiritual yang kita alami. Nah, kalimat ini ngejelasin bedanya dengan pas banget. Tersadar mungkin ngasih kamu akses ke kebenaran sejati, kerasa satu dengan alam semesta, tapi itu nggak otomatis nge-update keyakinan duniawi kamu. Kamu bisa aja ngalamin kesatuan kosmik, tapi kalau tahap bertumbuh kamu masih percaya mitos-mitos kuno secara harfiah, ya kamu bakal mengartikan pengalaman itu lewat kacamata itu. Makanya, kedua jalur ini sama-sama penting. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam soal jalur bertumbuh ini. Bayangin aja ini kayak kita lagi naikin sebuah tangga kesadaran. Di setiap anak tangganya, cara kita memandang dunia dan lingkaran kepedulian kita jadi semakin luas. Gampangnya gini, kita semua mulai dari tahap egosentris, di mana dunia itu ya isinya cuma aku, kepentinganku, kebutuhanku. Lalu, kita berkembang ke etnosentris, di mana identitas kita meluas ke kami, keluarga kita, suku kita, negara kita, agama kita. Ini mentalitas kelompok kami lawan kelompok mereka. Tahap berikutnya, world-centris, di mana lingkaran kepedulian kita meluas lagi hingga mencakup semua manusia tanpa pandang bulu. Nah, ini bagian yang, cukup mengejutkan, jujur aja. Penelitian perkembangan menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 70% populasi dunia saat ini masih beroperasi dari tahap etnosentris kami versus mereka atau bahkan di bawahnya. Coba direnungin dulu deh. Angka ini tuh kunci banget buat ngerti kenapa dunia sekarang penuh konflik. Dari sini, kita jadi bisa ngelihat polarisasi politik dengan cara yang beda banget. Ini bukan lagi sekedar soal kiri lawan kanan. Ini adalah bentrokan vertikal antara berbagai level kesadaran. Kelompok tradisional yang etnosentris, sering disebut Amber, berbenturan dengan kelompok modern yang world-centris, Orange, yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Dan keduanya bisa berbenturan dengan kelompok postmodern yang juga world-centris, Green, yang fokus pada kesetaraan sosial. Mereka semua melihat dunia dari anak tangga yang berbeda. Oke, kita udah punya dua kepingan puzzle, tersadar dan bertumbuh. Sekarang kita tambahin satu lagi kepingan yang super penting, yaitu sebuah cara untuk melihat semua dimensi realitas secara bersamaan. Kerangka kerja integral ngenalin yang namanya 4 kuadran. Ini tuh kayak peta simpel, tapi powerful banget buat ngelihat segala sesuatu, entah itu orang atau sebuah kejadian, dari 4 sudut pandang yang nggak bisa dipisahin. Sudut pandang batin dan lahir, dari individu, dan juga dari kelompok. Yuk kita bedah satu-satu. Kiri atas itu kuadran aku, dunia batin saya, pikiran, perasaan, kesadaran saya. Kiri bawah itu kuadran kita, budaya kita, nilai-nilai yang kita anut bareng, bahasa kita. Nah, sisi kanan ini adalah apa yang bisa kita lihat dan ukur dari luar. Kanan atas itu kuadran itu, perilaku saya, tubuh saya, otak saya. Dan kanan bawah itu kuadran itu, sistem di luar sana tempat kita hidup, ekonomi, politik, lingkungan. Keempatnya nih selalu muncul barengan, nggak bisa dipisah-pisahin. Nah, disinilah letak masalahnya. Dunia modern, dengan obsesinya pada sains dan data, mulai percaya bahwa cuma kuadran sisi kanan, hal-hal yang bisa diobservasi dan diukur yang beneran nyata. Akibatnya, dunia batin kita di kiri atas dan budaya bersama kita di kiri bawah dianggap, itu kan cuma subjektif, jadi kurang penting. Inilah yang menciptakan dunia yang terasa hampa dan kehilangan makna yang lebih dalam.
Sekarang, kalau semua potongan puzzle tadi kita satuin, kita sampai ke jantung krisis global kita. Di satu sisi, dari kuadran sisi kanan, kita udah berhasil menciptakan sistem dan teknologi yang luar biasa canggih, yang skalanya global dan world-centris. Tapi, teknologi super canggih itu seringkali dikendalikan oleh kesadaran kita di sisi kiri yang seperti kita lihat tadi, sebagian besarnya masih di level pra-world-centris, egosentris atau etnosentris. Jadinya, kita punya senjata nuklir global di tangan orang-orang dengan mentalitas suku. Kita punya masalah iklim global yang dihadapi dengan kepentingan-kepentingan sempit. Ini adalah resep bencana. Terus, gimana dong solusinya? Setelah memetakan masalahnya, kerangka kerja ini juga menawarkan jalan ke depan. Sebuah jalan menuju keutuhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah keutuhan radikal. Ini bukan cuma soal meditasi doang atau terapi doang, ini adalah sebuah pendekatan holistik yang gak meninggalkan satu bagian pun yang secara sadar melatih semua aspek dari diri kita. Dan ini bisa kita ringkas jadi 5 latihan inti. Pertama, tersadar, yaitu melatih akses ke keadaan kesatuan tadi. Kedua, bertumbuh, secara aktif berusaha menaiki tangga kesadaran. Ketiga, membersihkan diri atau melakukan shadow work, berdamai dengan sisi-sisi gelap diri kita yang sering kita abaikan. Keempat, hadir penuh, yaitu melatih diri untuk melihat dunia dari keempat kuadran tadi secara bersamaan. Dan kelima, membuka diri, yaitu mengembangkan semua jenis kecerdasan kita, bukan cuma kognitif, tapi juga emosional, interpersonal, bahkan spiritual. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Peta ini bukan cuma sekedar teori loh, ini adalah alat praktis yang bisa kita pakai untuk menavigasi hidup yang kompleks ini. Coba bayangin deh, apa jadinya kalau para pemimpin kita, para pendidik, atau bahkan kita sendiri bisa memegang perspektif yang lebih utuh seperti ini. Masalah-masalah yang tadinya kelihatan buntu, mungkin akan mulai terlihat berbeda. Mungkin inilah awal dari jalan keluar dari perpecahan kita.